Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun bil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Pada siang hari ini kita dapat kembali hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga kehadirannya selain menjadi ibadah dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dapat sekaligus menggugurkan atas dosa-dosa dan kekhilafan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya perkenankan khatib menyampaikan wasiat bittaqwa secara khusus ditujukan kepada khatib pribadi. Semoga hikmah dan berkah manfaatnya sampai pula kepada ikhwatul iman jamaah sekalian. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah tentang beberapa kepribadian kaum beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim tentu kita harus memiliki idealisme. Para ulama mengatakan ada 3 kiat dasar untuk supaya kita menjaga keimanan, keislaman dan ketakwaan kita. Pertama adalah istiqamah, yang kedua adalah mujahadah, dan yang ketiga adalah himmatul aliyah, memiliki himmah, memiliki keinginan, cita-cita yang luhur untuk meraih derajat kedudukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dengan mengenal tentang ciri-ciri pribadi orang yang mulia dalam pandangan Allah sebagaimana yang telah disampaikannya di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kita baca salah satu ayat yang sangat menarik,
yang menghimpun tentang beberapa kepribadian kaum beriman itu dapat kita baca di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 70-an. Di sini Allah menjelaskan tidak kurang dari 9 sifat kepribadian kaum beriman. Bahkan Allah menyebutnya dengan bahasa yang sangat indah, yang menggambarkan kedekatan yang amat sangat antara kaum mukminin tersebut dengan kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutnya sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Ada sedikitnya 9 sifat yang disebutkan dalam ayat ini tentang ciri-ciri kepribadian hamba-hamba Allah yang maha rahman. Saya kira dalam kesempatan ini kita sesuaikan saja untuk menyampaikannya. Yang pertama, Allah jelaskan bahwa wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah orang yang yamshuna 'alal ardi, mereka berjalan di muka bumi hauna, dalam keadaan penuh dengan kerendahan hati. Artinya apa? Apabila mereka berjalan terlihat sikap dan sifat kesederhanaannya. Mereka jauh dari sifat kesombongan. Langkahnya mantap, teratur dan tidak dibuat-buat dengan maksud menarik perhatian orang atau untuk menunjukkan siapa dia. Tapi dia berjalan secara alamiah saja. Mengapa? Sebab orang yang mencerminkan berjalannya dibuat-buat dan menggambarkan kesombongan, apalagi apa yang sering disebut namanya arogansi, itu adalah salah satu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah. Allah Ta'ala mengingatkan wala tamshi bil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Bahkan dalam lanjutan ayatnya itu innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibal. Kalau engkau berjalan dengan sombong, engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak dapat melangkahi gunung. Karena itu maka sifat seorang mukmin itu yang pertama adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia disapa, apabila dia berhadapan dengan orang-orang yang jahil, namanya orang yang jahil tentu memperlakukan dengan kejahilan, tapi ia tidak membalas kejahilan dengan kejahilan, tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan ia akan membalas kejahilan dengan salam, dengan kesan-kesan yang penuh dengan kedamaian. Kemudian yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim, dan orang-orang yang menyisihkan sebahagian malamnya. Mabit, kalau dalam bahasa haji namanya mabit, menyisihkan sebahagian malamnya li rabbihim, untuk Tuhan mereka. Bagaimana cara mereka menyediakan waktunya untuk Tuhan mereka? Sujadan wa qiyaman, yaitu dengan bersujud dan berdiri. Ini maknanya adalah tentu dengan melaksanakan sholat tahajud, dengan melaksanakan qiyamul lail, setidaknya seperti yang kita latihkan
selama bulan suci Ramadan, ketika Allah berpesan dengan gambaran sholat qiyamul lail atau tahajud, sujadan wa qiyam, berarti sang hamba tersebut telah menyempurnakan sholat-sholat yang wajibnya. Jamaah sekalian, kemudian yang keempat, walladzina yaquluna, yaitu orang-orang yang sesudah mereka sholatnya tadi, lalu mereka berdoa. Dalam doanya dia berkata, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Wahai Rabb kami, jauhkanlah kami, peliharalah kami dari azab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Karena sesungguhnya azab jahannam itu adalah azab yang sangat menakutkan dan sesuatu yang pasti akan terjadi. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan sesungguhnya dia adalah, jahanam itu adalah tempat tinggal yang paling buruk, saat mustaqarra wa muqama, dan tempat kembali yang paling buruk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat ini Allah menggambarkan tentang sikap dan kepribadian seorang mukmin. Tidak ada yang paling dia takutkan dalam hidupnya melebihi ketakutannya terhadap adab akhirat. Mengapa? Karena akhirat itu adalah sesuatu yang pasti akan dialami. Karenanya maka ketika kita dijelaskan tentang gambaran musibah dunia, ada ayat yang mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, dan sungguh kami pasti akan menguji kamu bisyai'in minal khawf, dengan sesuatu dari ketakutan. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud bisyai'in minal khawf itu adalah biqalilin minal khawf, hanya dengan sedikit ketakutan. Sebab betapapun besarnya ketakutan yang dialami di dunia, itu hanya secuil dari ketakutan yang pasti akan dialami di akhirat nanti. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ciri mukmin yang berikutnya adalah wallazina idza anfaqu, yaitu orang-orang yang apabila dia berinfak, dalam arti membelanjakan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak israf, walam yaqturu, namun juga mereka tidak kikir, wa kana baina zalika qawwama, tetapi dia terbukti berada di antara kedua sisi yang sangat ekstrim tersebut. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk untuk menafkahkan harta mereka, tidak boros dan tidak pula kikir, tetapi tetap memelihara keseimbangan antara kedua sifat yang buruk itu. Sifat boros pasti akan membawa kemusnahan harta benda dan kerusakan masyarakat. Seseorang yang boros, walaupun kebutuhan pribadi dan keluarganya telah terpenuhi dengan hidup secara mewah, tetapi akan menghambur-hamburkan kekayaannya pada kesenangan lain, seperti main judi, main perempuan, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Dengan demikian dia merusak diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Padahal kekayaan yang dititipkan Allah kepadanya
harus dipelihara sebaik-baiknya sehingga dapat bermanfaat untuk dirinya, keluarga, dan masyarakat. Sifat kikir dan bakhil pun akan membawa kepada kerugian dan kerusakan. Orang yang bakhil selalu berusaha menumpuk kekayaan walaupun dia sendiri hidup sebagai seorang yang miskin, dan dia tidak mau mengeluarkan uangnya untuk kepentingan masyarakat. Kalau untuk kepentingan dirinya dan keluarganya saja, dia merasa segan untuk mengeluarkan, apalagi untuk kepentingan orang lain. Dengan demikian akan tertumpuklah kekayaan itu pada diri seseorang dan beberapa gelintir manusia yang serakah dan tamak. Orang yang sifatnya seperti itu diancam oleh Allah dengan api neraka sebagaimana tergambar dalam ayat yang sangat kita kenal. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbazanna bil khutamah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan ditempatkan ke dalam neraka Hutamah. Surat Al-Humazah ayat 1-4. Demikianlah sifat orang mukmin dalam menafkahkan hartanya. Dia tidak bersifat boros sehingga tidak memikirkan hari esok, dan tidak pula bersifat kikir sehingga menyiksa dirinya sendiri karena hendak mengumpulkan kekayaan. Keseimbangan antara kedua macam sifat yang tercela itulah yang selalu dipelihara dan dijaga. Kalau kaya, dia dapat membantu masyarakatnya sesuai dengan kekayaannya, dan kalau miskin, dia dapat menguasai hawa nafsu dirinya dengan hidup secara sederhana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat yang berikutnya adalah Allah menggambarkan walladzina, dan orang-orang la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang ketika dia berdoa, dia tidak berdoa kepada Allah, tapi juga dia memperselingkuhkan Allah dengan Tuhan yang lain, dengan keyakinan yang lain. Dengan kata lain, dia mempersekutukan Allah di dalam ibadahnya, di dalam doanya. Kemudian juga disebutkan selain dia tidak syirik, tidak musyrik, juga dia adalah orang yang selalu menjaga hak-hak jiwa orang lain. Wala yaqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Mereka tidak membunuh jiwa kecuali yang diharamkan oleh Allah. Mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan mereka juga tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat yang demikian, yalqa asama, niscaya Allah akan melemparkan dia ke dalam kubangan dosa. Yudha'af lahul 'adzab, akan dilipatkan gandakan baginya azab yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina. 3 dosa besar yang sangat digarisbawahi di sini. Pertama adalah dosa musyrik atau syirik. Kemudian yang kedua adalah perzinahan, dan yang kedua adalah pembunuhan, dan yang ketiga adalah perzinahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam dinamika kehidupan keberagamaan kita,
Kadang-kadang urusan akidah, urusan ibadah itu menjadi syaru, menjadi tidak jelas. Karenanya maka kita harus punya prinsip dalam akidah, dalam ibadah. Akidah, sekali kita menyatakan tauhid, maka kita harus jelas menyatakannya dengan keteguhan dan keistiqomahan. Sekali kita mengatakan la ilaha illallah, maka hendaklah jaga akidah kita. Jangan karena pandangan-pandangan yang membuat kita ragu, lalu akidah kita menjadi goyah. Hendaklah ini menjadi catatan penting. Begitu mahalnya nilai ketauhidan bagi seorang mukmin. Saya pernah mendapatkan sebuah hadis yang sangat mengagumkan. Kalaulah tauhid itu ditimbang dengan seisi langit dan bumi, maka bobot nilai tauhid itu sungguh masih lebih besar dibandingkan dengan langit dan bumi serta seisinya. Nanti di akhirat ada satu orang yang ketika dia melihat daftar amalnya, itu diperlihatkan oleh Allah. Seluruh daftar amalnya itu berisi amal-amal yang jelek. Tapi dan kemudian diletakkanlah amalnya itu pada timbangan amal. Dan ia jelas nampak cenderung kepada keburukan. Tapi tiba-tiba dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah mengambil catatan amal orang itu yang panjangnya tidak lebih panjang dari jari. Di situ tertulis dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu diletakkan pada timbangan amalnya itu, dan seketika kemudian timbangannya itu condong kepada kebaikan. Inilah begitu dahsyatnya nilai ketauhidan. Karena itu di tengah-tengah dinamika dan gonjang-ganjing kehidupan seperti sekarang ini, maka jangan sampai ketauhidan kita la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jangan sekali-kali kita beribadah pada saat yang sama kita mengklaim beribadah kepada Allah, tapi pada saat yang lain kita memperselingkuhkan hati kita, keyakinan kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Inilah saya kira pokok-pokok penting dari 9 sifat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang lainnya insya Allah dapat kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Semoga Allah membimbing kita sekalian dengan berkah, dengan hidayah dan taufik serta pertolongannya. Aqulu qawli hadza barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qur rabbi birwarham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا بكل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتل من تحتنا اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم اكفيهم بما شئت اللهم اكفيهم بما شئت اللهم اكفيهم بما شئت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم